Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, drama menegangkan diprediksi bakal terjadi di sidang kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat siang nanti. Pihak Amar harap-harap cemas karena setelah eksepsi ditolak JPU, harapan Amar bertumpu pada putusan selah hakim yang akan dibacakan siang ini. Jika putusan selah hakim juga menolak eksepsi Amar, maka sidang akan dilanjutkan ke materi pokok perkara, yaitu pembuktian dari pihak Amar dan JPU. Pada titik inilah, Aditya Zoni dan Dr. Camelia yang merupakan adik dan kekasih Amar merasa tidak percaya pada aparat penegak hukum dan oknum-oknum yang bermain pada kasus Amar. Itu sebabnya setelah pulang dari Malaysia, Adit mendampingi Camelia ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta perlindungan terhadap Amar, juga para saksi, termasuk sahabat dan keluarga Amar. Kalau ini kan emang udah emang udah seharusnya kita kesini gitu, karena kan konsultasi juga sama PH, konsultasi juga sama Pak Nyoman, sama Adit apalagi gitu. Jadi besok itu kan sidangnya eksepsi. Nah, kita menjaga-jaga kalau eksepsinya ditolak kan berarti pada pembuktian. Nah, pembuktian itu aku maunya Bang Amar, kita sekeluarga tuh biar maunya tuh Bang Amar di Jakarta gitu loh, biar lebih luasa juga kan ngasih keterangan gitu. Sekarang ngasih keterangan di kandang singa, siapa yang berani sih gitu kan, nggak ada yang berani. Tujuan kami ke LPSK agar Saudara Amar Zoni bisa ditetapkan sebagai justice kolaborator untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi dari persoalan yang menjadikan Saudara Amar Zoni tersangka dan juga dia sebagai saksi. Iya, pastinya lah. Yang harus ditaruh di situ kan koruptor. Nah, itu. Koruptor, bandar besar, terus teroris yang sudah merugikan negara ini gitu loh. Jadi abang saya sebagai pengguna yang masih saya yakinin adalah korban ya, sebagai pengguna juga di situ. Jadi kayak harusnya nggak seperti itu, harusnya nggak sampai seperti itu. Dengan semangat Justice for Amar, Adit dan Camelia mengungkap dugaan pemerasan yang dialami Amar di Lapas Maksimum RIS Nusa Kambangan. Jika saat di LP Cipinang, Amar sempat diperas 300 juta untuk tutup kasus. Benarkah begitu dipindahkan ke Nusa Kambangan, Amar mengalami dugaan pemerasan yang lebih fantastis? Yang pasti Adit dan Camelia serta kuasa hukum Amar, John Matias, mengkhawatirkan kondisi mental Amar yang semakin memburuk setelah diperlakukan seperti napi teroris di Nusa Kambangan. Makanya kan ini tujuan kita kesini gitu loh, apa nanti nggak juga tambah psikisnya terganggu, kita kan mencegah itu semua. Saya tahu mentalnya seperti apa di sana, saya nggak bisa ngebayangin ngomong sama tembok yang tadi Mbak bilang itu kan, kayak kena matahari, sinar matahari ya kan kagak gitu kan. Jadi saya takutnya abang saya kenapa-napa. Itu kayaknya Bang Amar tuh kayak udah mulai kebas kakinya atau apa, karena dia bilang susah gerakan. Mungkin nggak ngerti apa selnya atau apa, aku kurang ngerti. Cuma kalau psikis pasti terganggu. Udah ngajuin ke hakim kan, hakimnya selalu bilang nanti kalau ada pembuktian, kalau kita tahap ke pembuktian. Nah, ini salah satunya lah usaha kita untuk Bang Amar balikin dulu ke Jakarta. Nanti kalau emang terbukti bersalah ya monggo kalau mau dibawa lagi. Tapi kan kita di sini yakin Bang Amar nggak bersalah. Ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan ke LPSK. Salah satunya adalah 4 lembar surat kronologi yang ditulis langsung oleh Saudara Amar Zoni sebelum dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Saya belum pernah ngelihat dia down. Saya belum pernah ngelihat dia itu jatuh. Saya belum pernah ngelihat dia itu kayak sedihnya seperti apa. Kecuali 2 hal. Pertama pas bapak saya meninggal. Kedua pas masalah ini terjadi. Jadi yang saya harapkan adalah saya tahu dia kuat, tapi sekuat-kuatnya manusia pasti akan jatuh juga.
Bagi Dokter Camelia, meminta perlindungan dari LPSK sangat penting karena ia juga siap duduk di kursi panas pengadilan sebagai saksi untuk mengungkap peredaran narkoba di dalam rutan yang berujung pada pemerasan terhadap Amar Zoni. Camelia dan Adit seolah pasang target, Januari 2026 Amar bebas. Jika target itu tercapai, Camelia siap menikah dengan Amar. Meski dibilang netizen dirinya salah ngebucinin orang, Camelia menganggap Amar laki-laki yang paling tepat untuk menjadi imamnya. Mencintai itu adalah kesederhanaan, guys. Mencintai itu kesederhanaan. Jadi cintanya dokter ini tuh diuji yang di masa-masa saat ini gitu loh. Jangan seperti yang saya bilang, ngelihat Bang Amar tuh bukan karena artisnya, tapi ngelihat pribadinya dia tuh sebenarnya baik. Cuman salahnya aja di penyalahguna dan salah tempat lingkungannya aja menurut aku gitu. Tujuannya sebenarnya itu nggak ada. Tapi cinta juga kan? Lu tuh jangan Cinta bikin nggak? jadi wartawan ngejar-ngejar gue lagi gitu. Oh, nikah lah nanti. Nanti insya Allah. Ya lika-likunya inilah salah satu mungkin ujiannya yang harus aku jalanin sama Bang Amar. Bismillah, mudah-mudahan persidangan ini juga jadi lancar gitu. Insya Allah doain aja teman-teman. Iya, pokoknya intinya sekarang fokusnya bukan ke situ dulu, Iya. fokusnya ke persidangan dulu sampai selesai. Mudah-mudahan besok mukjizat, kita nggak tahu loh, eksepsi hakim diterima. Amin. Ya kan? Iya, amin. Selesai, tinggal ngurus pembebasan dia doang Januari PB kan selesai kan. Iya. Baru kita omongin selanjutnya mau kemana gitu kan, enak kan. Kalau Wih. sekarang udah ngayal mau ke sana, taunya sidangnya belum selesai, ngapain juga gitu. Sebagai adik, Aditya Zoni sangat mendukung abangnya menikah lagi dengan Camelia karena begitu sulit bagi abang Amar untuk membuka pintu hati pada wanita lain lantaran sekian tahun ngebucinin Iris Bella, mantan istrinya. Demi bisa bersatu dengan Ibel, Amar bahkan sempat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan gugatan cerai Ibel. Sayangnya banding Amar ditolak hingga putusan cerai itu ingkrah. Dan 8 bulan kemudian, Ibel menikah lagi dengan pengusaha Haldi Sabri. Setelah setahun menutup diri terkait pernikahan mereka yang sempat disebut lavender marriage, kemarin siang untuk kali pertama, Ibel dan Haldi tampil di depan awak media. Ibel makin romantis aja nih Ibel. Mungkin mau nambah Amin, doain ya. apa? Insya Allah, insya Allah. Ibel mungkin ada rencana program mungkin Mas nambah omongan. Insya Allah lagi program. Nanti kalau sedang program berarti. Rencana mau milih-milih gender soal anak perempuan. Nanti pasti dikabarin. Kebetulan atau tidak, go public Ibel dan Haldi jelang putusan selah Amar Zoni menjulangkan tanda tanya netizen. Dengan uangnya yang seolah tak berseri, Haldi sempat diisukan menjadi dalang yang membuat Amar dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Haldi dan Ibel sempat membalas isu dengan memposting quote bijak tentang fitnah. Namun, seperti apa reaksi Ibel dan Haldi tentang cobaan beruntun yang menimpa Amar? Jangan sampai seperti berpikir atau Iris berpikir juga Amar ini sebagai yang dituduhkan gitu loh, ya kan? Jadi juga harus tahu, ya, memberitahu juga ke anak-anak gitu loh, kalau bapaknya tidak seperti itu juga. Banyak, alhamdulillah. Insya Allah. Belakangan, Ibel pun dituding tidak punya hati karena tak mau mempertemukan Amar dengan dua anak yang berada di bawah asuhannya. Pada sidang pekan lalu, Amar meminta kepada keluarganya untuk menemui Ibel agar niatnya video call dengan anak-anak bisa dipenuhi Ibel. Sayangnya, Ibel bersiteguh melindungi mental anak-anaknya dari masa lalu Amar yang begitu kelam, bahkan 4 kali terjerat narkoba. Tapi apakah sekarang Ibel berubah pikiran? Nanti aja ya Mbak ya, kasih ya. Ya pasti rindu banget lah. Makanya kan dia pengen lihat anaknya. Iya, Gitu. Kita kirim ke PH karena kan cuma PH doang yang bisa berhubungan dengan Bang Amar. Gitu. Iya, betul. Ya anak Ya lah pasti. anak lah gitu. Anak loh. pasti. Anak lah, dia buat penguat juga lah pastilah Oh, iya. salah satunya. Biar gimana kan Bang Amar dedinya tetap lah, Iya. mau gimana dia tetap dedinya, nggak ada mantan anak tuh nggak ada. Ya, mantan ayah juga nggak ada. Kan gini ya, maksudnya kan untuk komunikasi saja Kita nggak bisa. Kita aja nggak bisa kan. Bang Amar ke saya pribadi aja nggak bisa kan. Jadi memang paling kita kasih kayak video-video air dan amalan gitu loh. Dan memang tidak boleh disebar. Cuman memang itu untuk Bang Amar aja.
untuk penyemangatnya Bang Amar. Ya, maunya begitu Amar, pengen ketemu anaknya. Tapi dari Irisnya belum diizinkan terus. Padahal anaknya kan nggak apa-apa. Insya Allah kita main ke rumahnya ya. Ya sempat pesan anaknya, kangen anaknya. Mungkin sikap Ibel tidak salah, ia berhak melindungi mental anak-anaknya. Namun sikap Amar juga dinilai netizen tidak berlebihan. Saat terpuruk dan rasa rindu pada buah hati bertaut jadi satu, Amar ingin melihat darah dagingnya. Toh anak-anak masih kecil dan ia bisa video call tanpa membahas hal-hal yang tidak patut didengar oleh anak di bawah umur. Mungkinkah Ibel takut Amar mendoktrin anak-anaknya untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan ibu kandungnya? Kan kita juga menghargai juga, Kak Ibel pun sudah memiliki suami kan, jadi kita saling menghargai aja. Saya komunikasi sama Kak Ibel juga sebatas air dan amalah itu aja gitu loh. Bisa dibilang seperti itu sih, maksudnya kan untuk nanya-nanya kabar segala macam dan hal-hal yang lain kan memang pasti melalui aku lah. Kan kalau Bang Amar sendiri nggak bisa ngabarin gitu loh. Jadi kalau kemarin Bang Amar minta apa suaranya? Minta foto, video suara, udah. udah kita Jadi, minta, udah dibuatin juga. Udah dibuatin juga. Tapi kan nggak boleh untuk disebarluaskan gitu pihak dari sananya. Baik, alhamdulillah baik lah, nggak ada apa-apa.